Agung, saya akan menjelaskan poin pertama pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai pada tanggal 26 September 1945. Sejak pukul 10 pagi, semua pegawai, instansi pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan semua kantor mereka kepada orang Indonesia. Pada tanggal 27 September 1945, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintah rakyat Indonesia. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Tanggal 5 Oktober 1945, kantor Komite Nasional Indonesia daerah Gedung Cogan Kantai kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung. Satu hari setelah perebutan Gedung Cogan, para pejuang Yogyakarta ingin melakukan perebutan senjata dan markas. Osa Butai di Kota Baru, rakyat dan para pemuda harus terus mengepung markas Osa Butai di Kota Baru. Rakyat dan para pemuda terdiri dari berbagai kesatuan, antara lain TKR, Polisi Istimewa, dan BPU. BPU adalah Barisan Penjagaan Umum. Sudah tertekad untuk menyerbu markas Jepang di Kota Baru. Saya Alika ingin melanjutkan materi dari Java. Jadi sekitar pukul jam 3 waktu Indonesia Barat, tanggal 7 Oktober 1945, terjadilah pertempuran antara rakyat, pemuda, dan kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta. Butai Kopingit segera menghubungi TKR dan menyatakan menyerah dengan jaminan anak buahnya tidak disiksa. Hal ini diterima baik oleh TKR. Kemudian TKR meminta agar Butaiko Pingit dapat mempengaruhi Butaiko Kota Baru untuk menyerah. Ternyata Butaiko menolak untuk menyerah. Akibat serangan para pejuang Indonesia semakin ditingkatkan. Akhirnya pada tanggal 7 Oktober 1995 sekitar pukul 10, markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pihak Indonesia yang gugur 21 orang dan 32 orang luka-luka. Sedangkan dari pihak Jepang, 9 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Setelah markas Kota Baru jatuh, usaha perebutan kekuasaan luas. RP Sudarsono kemudian memimpin perlucutan senjata Kaido di Mugawa. Dengan berakhirnya pertempuran Kota Baru dan dikuasai Mugawa, maka Yogyakarta berada di bawah kekuasaan RI. Jadi sekian materi dari poin A, akan dilanjutkan ke poin B ke orang selanjutnya yaitu Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Agung Nugraha. Di sini saya akan membahas poin B atau poin kedua yaitu area-area Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Mereka mendapat tugas dari Panglima Allied Forces for Netherlands East Indies untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran sekutu. Kedatangan mereka diterima oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur yaitu Gubernur Suryo setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Malabi. Maka dihasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama adalah Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Nomor 2, disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Yang ketiga, akan segera dibentuk kontak biro agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. Dan yang keempat, Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. Selanjutnya, pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, peloton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyergapan ke penjara Kali Sosok. Mereka akan membebaskan Kolonel Collier, seseorang kolonel Angkatan Laut Belanda beserta kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar
gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Kemudian pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata yang pertama antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kontak senjata itu meluas sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu, pasukan sekutu dapat dipukul mundur, bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia. Beberapa objek vital yang telah dikuasai oleh pihak Inggris berhasil direbut kembali oleh rakyat. Melihat kenyataan seperti itu, Komandan pasukan sekutu menghubungi Presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan antara para pejuang Indonesia dengan pasukan sekutu atau Inggris di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Salah satu kesepakatannya adalah untuk menjaga keamanan di Surabaya dan sekitarnya, karena dirasa perlu terus dilakukan komunikasi antara kedua pihak. Maka dibentuklah kontak biro yang anggotanya tokoh-tokoh dari Indonesia seperti Presiden Sudirman, Dul Arnawa, dan Sungkana. Sedangkan dari pihak Inggris antara lain Malabi dan Shaw. Namun setelah Soekarno, Hatta, dan Amir Syafruddin beserta Hawthorne kembali ke Jakarta, ternyata masih terjadi pertempuran di beberapa tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Kahirunisa. Saya akan melanjutkan tentang arek-arek Surabaya yang tadi sudah Agung jelaskan. Jadi pada tanggal 30 Oktober 1945, dengan berkendara beberapa mobil, para anggota kontak biro berusaha menuju gedung Internatio yang masih terjadi kontak senjata. Pada saat itu, gedung ini diduduki oleh tentara Inggris. Arek-arek Surabaya mengepung gedung itu dan menuntut agar gedung itu dikosongkan. Kedatangan kontak biro yang di dalamnya ada Malabi itu membuat arek-arek Surabaya menuntut agar Malabi dan tentara Inggris menyerah. Pada tanggal 9 November 1945, Maiden A.C. Mansard sebagai pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia meletakkan senjata selambat-lambatnya jam 6 tanggal 10 November 1945. Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman bahwa pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Apabila orang-orang Indonesia tidak mau menaati ultimatum itu, Inggris juga mengeluarkan instruksi yang isinya semua pemimpin bangsa Indonesia dari semua pihak di kota Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 pada tempat yang telah ditentukan dan membawa bendera merah putih dengan diletakkan di atas tanah pada jarak 100 meter dari tempat berdiri, lalu mengangkat tangan tanda menyerah. Akhirnya pertempuran berkobar di Surabaya. Di Surabaya, Inggris mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran sengit di Surabaya. Salah satu tokoh pemuda yaitu Sutomo. Bung Tomo telah mendirikan radio pemberontakan untuk mengorbankan semangat juang arek-arek Surabaya. Pada saat terjadi pertempuran di Surabaya, Bung Tomo berhasil memimpin dan mengendalikan kekuatan rakyat melalui pidato-pidatonya. Di dalam pidatonya, melalui radio yang begitu berapi-api dan selalu dimulai dan diakhiri dengan teriakan takbir, Allahu Akbar. Tokoh lain misalnya Tut Tantri, yakni wanita Amerika yang juga aktif dalam mengumandangkan pidato-pidato revolusinya dalam bahasa Inggris melalui radio pemberontakan. Perkenalkan, nama saya Raihan Maulana. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh dia. Sungkomo sebagai Komandan Pertahanan Kota pada tanggal 9 November 1945 pukul 5 mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri dari Komandan KKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI,
PTKR dan TKR Laut untuk berkumpul di markas Pregolan 4. Kota Surabaya dibagi dalam 3 sektor pertahanan, yaitu sektor barat, tengah, dan timur. Sektor barat dipimpin oleh Unkiat. Sektor tengah antara lain dipimpin oleh Marhadi, sedangkan sektor timur dipimpin oleh Kadin Prawirodiarjo. Sementara itu Soekarno membakar semangat juang rakyat lewat radio. Sesudah batas waktu ultimatum habis, keadaan semakin eksplosif. Kontak senjata pertama terjadi di Perak, yang berlangsung sampai jam 6. Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama. Gerakan pasukan Inggris disertai dengan pengoboman yang ditunjukkan pada sasaran yang diperkirakan menjadi tempat pemusatan pemuda. Surabaya yang telah digempur oleh Inggris berhasil dipertahankan oleh para pemuda hampir 3 minggu lamanya. Sektor demi sektor dipertahankan secara gigih, walaupun pihak Inggris menggunakan senjata-senjata modern dan berat. Pertempuran yang terakhir menjadi di Gunung Sari pada 28 November 1945. Namun perlawanan secara sporadis masih dilakukan. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan oleh desa yang terkenal dengan sebutan Markas Kali. Kejadian ini merupakan sebuah lambang keberanian dan kebulatan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Pertempuran di Surabaya telah menunjukkan begitu heroiknya para pejuang kita untuk melawan kekuatan asing. Untuk mengenang peristiwa itu, maka tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Darmiati. Saya di sini akan membahas bagian C pertempuran Palangan Ambrawat. Pertempuran Ambrawat terjadi pada tanggal 9 November dan berakhir pada 15 Desember 1945 antara pasukan TKRI dan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri. Insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya oleh pihak RI, mereka diperkenankan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambrawat dan Magelang. Ternyata mereka diboncengi oleh tentara NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKRI dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel di Magelang pada tanggal 1945. Mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang diungkapkan ke dalam 12 pasal, diantaranya sebagai berikut. 1. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukan di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi alien Present Foreign Internet APWI. 2. Jalan raya Magelang Ambrawat terbuka bagi lalu lintas Indonesia sekutu. Dan yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan yang berada di bawahnya. Ternyata pihak sekutu ingkar janji. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambrawat pecah pertempuran antara pasukan TKRI di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambrawat di bawah lindungan pesawat tempur. Namun tanggal 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengobaran terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambrawat. Pasukan TKRI bersama pemuda dan Boyolali Salatiga Kartosuro bertahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis megan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambrawat. Sementara itu, dari arah Magelang pasukan TKRI dan definisi Purwokerto di bawah pimpinan Iman Androgi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasukan sekutu yang berkedudukan di desa Pingit. Pasukan Imam Androgi berhasil mendukung desa Pingit dan merebut desa-desa sekitar.
Perkenalkan, nama saya Denovia. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Dwi Alfianti. Sementara itu, Batalion Imam Adrogi meneruskan gerakan pengajarannya kemudian disusul 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Musuh akhirnya terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dengan mengadakan gerakan melanggung dan mengancam kedudukan pasukan Indonesia dari belakang dengan tank-tanknya. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan mundur ke Bendono dengan bantuan resimen kedua yang dipimpin oleh Muhammad Sabini, Batalion Provinsi Istimewa yang dipimpin Oni Satromojo, dan batalion dari Yogyakarta. Gerakan musuh berhasil ditahan di Desa Jambu. Di Desa Jambu, komandan mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Kolan Iskandar. Rapat itu menghadirkan pembentukan komando dan yang disebut markas pimpinan pertempuran dan tempat di Magelang. Sejak saat Ambarawa dibagi atas 4 sektor, yaitu sektor utara, sektor selatan, sektor barat, dan sektor timur. Kekuatan pasukan pertempuran dengan pergantian. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dan Purwokerto yaitu Letkol Iseman gugur. Setelah mengetahui Iseman gugur, maka pimpinan pasukan TKR Purwokerto Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Kehadiran Sudirman ini semakin menambahkan semangat tempur TKR dan para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa. Sekian dari saya. Saya Farel Faro, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Kolonel Sudirman menyodorkan taktik perang supir kurang. Taktik ini segera diterapkan, musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR. Sejak saat itu, pasukan TKR Purwokerto dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Pada tanggal 5 Desember 1945, musuh terusir dari desa Banyu Biru yang merupakan garis pertahanan yang terdepan. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Milem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit berusaha keras untuk melakukan pertempuran pada tanggal 15 Desember 1945. Musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. Menyambut kemenangan itu, Sudirman yang masih berpakaian perang langsung mengambil air wudhu dan segera melakukan sujud syukur. Seraya berdoa, "Ya Allah, kemenangan pertempuran Ambarawa ini cepat menyebar ke pos-pos pertahanan TKR, bahkan sampai ke dapur-dapur umum. Hal ini semakin menambah semangat juang pada pejuang di medan tempur. Dengan kemenangan ini, nama Sudirman semakin populer sebagai komandan dan pimpinan TKR. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan yang kuat, yaitu pasukan TKR dan rakyat yang menolak kembalinya penjajah di bumi pertiwi.
Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, tanggal 15 Desember dijadikan Hari Infanteri. Di Ambarawa juga dibangun Monumen Palagan Ambarawa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.